Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-21, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan hati ini, kami memohon, berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan dan melakukannya. Di dalam kasih-Mu, ya Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yohanes 21 ayat 1-14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 100 meter saja dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sahabat Scripture Union Indonesia, setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, Yohanes mencatat sebuah peristiwa yang mungkin sederhana, namun syarat makna. Petrus dan beberapa murid memutuskan untuk pergi menangkap ikan. Mungkin mereka hanya mau menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, mungkin juga mereka kembali ke aktivitas lama yang mereka kenal karena mereka sedang dalam kebingungan dan ketidakpastian masa depan. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini bukan kebetulan. Tuhan Yesus sedang mengatur sesuatu yang lebih besar. Ia menampakkan dirinya di tepi danau, tetapi mereka belum sadar. Ia pun menyuruh mereka melemparkan jala ke sebelah kanan perahu, dan secara ajaib mereka mendapatkan banyak sekali ikan, sampai 153 ekor. Bagai dejavu, atau sudah pernah melihat, Yohanes langsung mengenali dia. Itu Tuhan. Bahkan Petrus segera melilitkan jubahnya dan terjun ke dalam danau. Di tengah kekosongan dan ketidakpastian, Yesus hadir bukan untuk menegur, melainkan untuk memulihkan dan mengingatkan mereka siapa yang menjadi sumber hidup mereka. Hal berikutnya yang sama luar biasanya, Yesus menyediakan sarapan bagi mereka, ikan dan roti di atas api arang. Ini bukan sekedar pelayanan fisik, tetapi simbol kasih.
penerimaan, dan penyertaan Tuhan dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Dalam kehidupan kita, ada masa-masa ketika kita merasa gagal, tidak tahu arah, atau kembali ke kehidupan lama. Namun, Tuhan Yesus tetap setia, seperti berdiri di tepi pantai kehidupan kita. Ia memanggil kita dengan lembut dan menyediakan apa yang kita butuhkan, baik secara jasmani maupun rohani. Adakah saat-saat di mana kita merasa kosong, bingung, frustasi, dan kehilangan arah masa depan? Dengarkanlah suaranya yang lembut, yang memanggil kita dalam masa-masa gelap. Ia bukan hanya Allah yang bangkit, tetapi juga Allah yang menyertai dan menyediakan segala yang kita butuhkan. Dialah sumber hidup kita yang selalu hadir. Mari kita berdoa. Tuhan yang memanggil dalam senyap, ajarilah kami untuk diam, agar kami sungguh-sungguh mendengar suara-Mu. Di antara riuh dunia dan gemuruh keinginan kami sendiri, biarlah panggilan-Mu lebih nyaring di relung hati terdalam kami. Teguhkan kami untuk menjawab, "Ya Tuhan, ini aku." Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.